Apa buktinya? Didukung malah sama dalil Yohanes 20 yang Anda baca, didukung oleh dalil nomor 31-nya. Yesus disebut sebagai Mesias. Apa Mesias? Manusia yang diurapi. Oke? Anda mengatakan apakah betul-betul itu adalah hantu? Bukan itu poinnya. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan karena Thomas menganggapnya Tuhan. Maka kalau Anda punya nyali, Anda pun harus mengatakan Yesus itu adalah hantu dikarenakan Thomas murid-muridnya menganggapnya hantu. Kenapa giliran Tuhan Anda mengatakan Tuhan, giliran dia mengatakan hantu Anda tidak menganggapnya hantu? Anda mengatakan apakah betul-betul itu adalah hantu? Pak Suma ya, sekarang narasi mengenai hantu sudah lenyap hilang ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya alasan kita bicara itu Tuhan atau hantu. Ya sudah hilang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Suma tadi bahwa bukan itu poinnya. Ya memang bukan itu poinnya. Ya kan? Bukan itu poinnya. Karena saya memang dari tadi ketika mengangkat Yohanes 20:28, saya tidak mengangkat tema apakah Yesus Tuhan atau hantu. Memang bukan itu poinnya. Yang mengangkat narasi itu adalah Anda. Anda yang mengangkat narasi itu. Nah, kemudian saya memberitahu kepada Anda, ketika Anda mengatakan Yesus itu Mesias, artinya manusia yang diurapi, itu tidak akan pernah membatalkan ketuhanannya. Kenapa? Karena kami mengimani Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia tidak berhenti menjadi Allah. Dia hanya menambahkan kemanusiaan kepada hakikat Allah yang dimilikinya. Ya kan? Dia hanya menambahkan hakikat manusia ya kepada kealahan yang dimilikinya. Jadi kalau Anda mau menyebut dia manusia, itu tidak pernah menjadi masalah karena memang Yesus punya dua natur, dia punya natur manusia dan natur Allah. Apa kemudian yang membatalkan ucapan Thomas ketika dia berkata ya Tuhanku ya Allahku dengan ucapan Anda mengatakan bahwa dia adalah Mesias? Itu tidak ada hubungannya sama sekali Pak Suma. Ya mungkin dengan narasi-narasi Anda yang membingungkan itu Anda bisa menipu orang-orang awam. Tapi kalau saya never. Apapun yang Anda lakukan, saya akan tetap menggiring Anda ke Yohanes 20:28 yang memang dari tadi tidak bisa Anda sangkal. Orang gila ini. Aduh, sabar dulu. Ini saya. Coba sangkal dulu Mesias. Mesias Sabar itu dulu, manusia atau bukan? saya ngomong. Sabar dulu, kamu diam saya Udah, ngomong. kamu kalau nggak bisa menjawab saya Mesias manusia atau bukan? Kenapa? Kamu mulai takut? Takut kamu kan? Bukan. Ya. Kalau Anda tidak bisa menjawab Diam Mesias, kau, ini waktu saya lagi ngomong. silakan. Kamu ngomong, saya tidak ngomong nih. Ya silakan Pastor Gigi, silakan diam aja, santai aja. Mulai menghina, menghina. Ini, ayo sekarang buka Makanya aku bilang maskermu. jangan buka Ayo kamera. buka maskermu. Ayo buka maskermu. Sekarang buka Makanya masker. jangan buka kamera. Izin Ayo saya buka masker. Makanya jangan buka kamera, gigimu panjang Kamu besar. kalah debat, makanya kamu mulai narasi. Kamu kayak nander, sama semua kalian. Jangan terlalu ke depan. Jangan terlalu ke depan. Izin Gurunda. Pak Pastor, gini aja Pak Pastor. Kita netralkan saja waktunya. Ini bisa Ya, ditanggapi. kita dan TikTok mungkin aja, TikTok aja. TikTok. Kamu, Fandi, TikTok kamu boleh. tegur. TikTok Tegur boleh ya? Gurunda kamu. TikTok Saya boleh. lagi ngomong dia potong loh. Kamu tegur dia bukan tegur saya dong. Oke, Pak Pastor Ya Dede. kan kau bohong. Kau pembohong. Siapa yang bohong? Karena kau kamu kalah pembohong, debat, Dede. toh. Kamu kalah Kamu debat, toh. pembohong. Kamu kalah debat. Kamu toh. pembohong. Kamu kalah Kamu debat. pembohong. Kamu pembohong, enggak apa-apa saya kalau debat, yang penting saya Kamu tidak kalah bohong. debat, Yang semua penting malam saya ini. enggak bohong. Nah, Yesus disebut hantu? Yesus disebut hantu? Saya sudah menjelaskannya. Apa itu? Apa penjelasanmu Yesus disebut Saya hantu? sudah menjelaskannya semua. Yesus disebut hantu berarti dia hantu. Kamu kalah debat malam ini. Berarti dia hantu. Kamu Dia hantu gitu? kalah debat. Ayo, ya. Ini waktu saya. Gimana? Kamu main potong-potong aja. Enggak. Saya ya. tidak mau melanjutkan kalau kau udah jelaskan bahwa Mesias itu manusia. Ya. Saya sudah jelaskan tadi. Coba kau jelaskan. Mesias adalah Saya jelaskan tadi. Mesias adalah. Ya, manusia yang durabi kenapa? Nah, berarti dia manusia udah selesai. Tapi kau mengatakan dia Tuhan. Saya katakan Katanya, dia Allah yang Tuhanku, menjelma jadi ya manusia, Tuhanku, bukan hanya ya sekadar Tuhanku. manusia Suma. Ternyata dia manusia. Kamu sudah kalah debat malam ini, makanya kamu mulai framing. Kebiasaan kamu Tapi nandar katamu sama semua. dia itu Modelannya. manusia. Manusia yang diurapi. Katamu manusia diurapi. Ya, Pandi, Berarti ini dia bukan waktunya siapa Tuhan. yang ngomong, Pan? Pandi, Mana ini yang waktunya betul? Siapa yang ngomong? Mana yang betul? Yesus itu manusia yang diurapi atau dia adalah Tuhan? Kamu yang salah. Kamu Salahnya yang di mana? salah. Salahnya di mana? Karena Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Kata siapa? Kata siapa? Ya, kata Alkitab. Kata Alkitab.
Bukan kata Yesus. Aduh ini. Bukan kata Yesus. Kamu tidak dengar saya ngomong dari awal tadi. Yang mana yang harus Ucapan dipercaya nih? Yang mana yang harus dan apa dipercaya? yang tertulis Yesus dalam kah? Alkitab itu sama. Yang mana yang harus Kamu dipercaya buka, nih? mungkin kamu itu agak loading karena tidak buka masker. Buka masker sekarang. Ayo, Yang kamu mana aja yang kamu. harus dipercaya ini? Buka Yesus masker kamu. kah? Ayo buka Atau masker pendeta? kamu. Buka maskermu semua. Atau pendeta yang harus dipercaya? Yesus atau pendeta? Kamu buka. Yesus atau pendeta yang harus saya percaya nih, Bang? Ya percaya Yesus dong. Nah, Yesus pernah nggak mengatakan kalau dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia? Ada ayatnya. Tapi Mana? kamu Coba jangan tidak lari ada. dari Yesus. Yohanes pasal 20 ayat Yesus 28. pernah nggak Yesus Jangan mengatakan? kau lari. Karena Yesus kau pernah sudah nggak mengatakan terdebat. itu? Yesus pernah mengatakan Jadi itu? teman-teman di bawah yang menyaksikan sendiri ya. Yesus Saya pernah tadi mengatakan ngomong, itu? Semua potong. Ini waktu saya ngomong, tapi Ya, semua karena potong. saya Kebiasaan minta semua ini. penjelasan tentang Mesias. Ya, saya sementara menjelaskan. Anda potong tadi apa yang saya jelaskan. Apa yang kamu jelaskan? Kamu hanya menipu. Nah, Apa? Apa yang kau jelaskan? Kamu hanya menipu. Ini. Apa yang kau jelaskan? Apa yang kau jelaskan? Kau hanya menipu. Pandi, tegurlah gurunda kamu ini. Gurunda kamu Kau tidak hanya sopan menipu. nih. Orang lagi Tidak ngomong dia ada potong-potong. diskusi bagi penipu. Tegur gurunda kamu yang tidak berguna Tidak ini. ada diskusi bagi pembohong, penipu modal gigi. Gigimu lebih besar dari isi Mulai otakmu. menghina, mulai lagi Enggak, menghina. enggak, Buka itu maskermu. fakta, itu fakta. Buka maskermu. Buka Gigimu maskermu. lebih Buka besar dari maskermu. otakmu. Buka maskermu. Gigi lebih besar dari Kamu otak. kalau sudah kalah debat, ujungnya menghina kamu Gigimu semua. lebih besar dari Kamu otakmu. kalau kalah debat, ujungnya Di menghina. situ kemudian Thomas Itulah mengatakan kebiasaan apa? Kamu. Apa yang dikatakan Thomas di sana? Sama seperti junjunganmu, kamu suka menghina orang. Apa kamu? Itu kamu sudah bawa kunjungan. Memang kau anjing kau, anak lonte kau kan? Kenapa kau bawa junjunganku? mulai. Nah, Demikian kau bawa junjunganku kenapa? Kamu mulai. Dikit dia, kau bawa junjunganku Dia kenapa ada kau benarnya anjing? nih anjing ini satu nih. Dikit Kenapa dia. kau bawa junjungan kunjing? Setan. Dikit dia Biadab. dikit. Biadab. Dikit dia. Dasar penipu, pembohong. Siapa yang Biadab. mau betah dengan kamu? Siapa yang mau betah diskusi berlama-lama? Sesak napas kayak gini siapa? Sudah yang kau sampaikan itu kebohongan. Enak kali kau di sini nipu-nipu orang. Matius Yohanes 20 nomor 28 itu tidak ada Tuhan di situ. Asal kau tahu. Thomas hanya kaget. Apa pembuktiannya? Baca nomor 31-nya dari Yohanes 20 itu. Makanya gigimu itu kubilang tutup. Saya kubilang sama siapa? Ninda Pandi. Kalau diskusi sama Pastor Gigi, tolong suruh buka kamera. Muntah aku lihat. Kenapa? Giginya lebih besar dari isi otaknya. Saya sudah sabar loh. Tapi saya nggak suka orang berbohong di depan saya. Apalagi bertitelkan pastor. Kalau jemaat biasa mah nggak apa-apa. Ini gigi lebih besar daripada otak. Bawa-bawa junjungan. Tengoklah kebenciannya sama kita. Thomas cuma mengatakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhan, ya Allahku, ya Elohim. Artinya apa? Kaget dia, sama seperti ketika dikatakan dalam Matius 14 nomor 26. Pantasma itu mereka kaget mengira Yesus hantu. Itu juga kemudian dia kaget. Tapi bukan berarti Thomas mengira Yesus itu Tuhan. Dasar bahlul pendeta gigi kayak cangkul besarnya, otak kecil kayak otak nyamuk. Nantang diskusi ilmu tak ada. Nantang diskusi itu pakai ilmu. Belagu. Saya memang tidak suka. Mau Islam mau Kristen kalau dia bahlul, apalagi nipu, saya orang yang tidak suka. Diskusi, nyita waktu saya. Jam 10 saya ada jadwal. Nyita waktu saya. Dibilangnya sudah keok berapa kali, masih juga nantang gigi lebih besar daripada otak. Kamu tidak bisa membantah Yohanes 20:28. Gigimu sudah dibantah oleh Yesus. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian pastor gigi. Mampus kau kan? Kau hina nabiku kan? Meningku koyak-koyak otakmu. Sama seperti junjungan. Kau hidup di Indonesia ini karena junjunganku. Junjungan pula yang kau bawa Nabi Muhammad pula. Sebenarnya tadi itu Banyuma dia nggak nanya pertanyaan. Inilah resikonya kalau pakai timer. Dia bisa bodoh berkelit. Iya, betul. Makanya aku bilang minta ini tadi, tapi dia tidak mau. Dibiarkan bicara kayak gitu. Pembohong besar, pemakan babi, anak sundal bolong. Ya, pertanyaannya sederhana, apa itu Mesias gitu loh. Banyak kali aturannya. Dilarangnya aku ketik ini, dilarangnya aku tepuk tangan. Banyak kali maunya. Dia cuma pamer gigi di sini. Macam dia so hebat kali. Lantang pula tuh. Thomas
mengatakan kemudian kaget, dia itu kaget, terkejut. Orang sudah masuk mati kok dalam kubur kok tiba-tiba hidup. Kagetlah dia. Dasar bahlul. Matius 14 kau baca tuh nomor 26. Murid-murid melihat Yesus jalan di atas air, murid-muridnya mengatakan apa? Ah, hantu. Wih, berarti dia hantu. Karena kau mengatakan, Allah, berarti dia Allah. Kan gitu. Harus seimbang dong, adil dong. Jangan giliran ada tulisan Allah di situ, tulisan Tuhan umat Islam, kau anggap Yesus Tuhan. Giliran muridnya menganggap hantu, kau enggak mau ikutin. Dibilang, oh enggak, kan apakah betul-betul hantu di situ sampai dia lari? Ya sama. Apakah betul-betul itu adalah Allah di situ? Dia kan tetap manusia. Dia tetap manusia. Dia berkelit lagi berkelit. Ternyata ayat 31 jelas mengatakan dia adalah Mesias. Mesias itu apa? Manusia yang diurapin. Berarti biar kau panggil dia Allah, kau panggil dia Ar-Rahman, Ar-Rahim, tetap aja dia anak manusia yang diurapi. Bahlul, gigi. Ku cakar juga nanti gigimu pakai skopak. Maaf ya teman-teman. Jadi saya hadirkan keadaan ini supaya gimana deh? Iya, maksudnya standar yang sama ya. Kalau Thomas murid Yesus mengatakan itu Tuhan Allah. Nah, standar yang sama juga kan murid mengatakan dia hantu. Harusnya nah, itu dia makanya. Itu yang saya katakan, sama muridnya mengira hantu ya, harus dia juga ikutin itu dong, menganggap hantu. Kan jadi virusnya nyebar kan? Nggak bisa, kalau dia hantu nggak boleh, kalau dia Tuhan boleh, tapi tidak konsisten itu masalahnya. Di YouTube aman kan ya teman-teman? Aman. Di tempat jadi ganti maksudnya. Theos itu sebenarnya yang menjadi manusia, nggak apa-apa kalau Theos menjadi manusia. Artinya ada memang ajaran inkarnasi di luar ajaran para nabi. Ini kan pendeta ini sebenarnya mengajarkan ajaran pagan, tapi membungkus Islam. Ini yang harus diluruskan. Penipu gitu loh. Tadi sekiranya ini Bang Handi, ya. Sekiranya tadi dia itu tidak buka kamera, saya mau berpanjang-panjang. Saya akan arahkan dia untuk memahami bahwasanya yang dia sembah itu, yang Anda Yesus itu manusia, tapi dia seketika jadi Tuhan. Ketika ada pengajaran yang muncul belakangan, itu saya mau ke situ, tapi saya kan udah minta jangan buka kamera. Tapi beliau persyaratkan terlalu banyak buka kamera. Kenapa saya ikuti maunya? Karena kalau tidak dia tidak mau di sini. Tadi sudah kabur katanya, udah datang tapi pergi lagi. Karena tahu saya. Itu Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya melihat sih mukanya muka panik sih. Ketika Bang Juma menunjukkan murid-murid mengatakan Yesus hantu itu, panik dia, sebenarnya udah kelabaan. Wah iya juga ya. Kan harusnya penilaiannya sama dong. Tapi gini Ahi, kalau kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 17, Yesus berkata, aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Bagaimana mungkin di ayat 28 Yesus ngaku Tuhan? Iya. Ini kalau orang otaknya nggak sengklek, ya kan, nggak akan mengatakan bahwa di ayat 28 Yesus itu ngaku Tuhan. Karena di ayat 17 Yesus punya Tuhan. Apakah Tuhan punya Tuhan? Silakan, Ahi, saya sudah mengatakan Mesias itu apa. Dia balik, Mesias itu apa? Ya Mesias itu apa? Mesias itu apa? Setelah ketahuan Mesias itu adalah anak manusia, apa jawabannya? Yesus itu kan dua natur. Jadi kita mau diskusi apa ini? Kita mau diskusi apa? Ketika Yesus keciduk manusia, apa katanya? Ya itu kan sisi kemanusiaannya. Gimana mau dihadapi penipu iblis kayak begitu? Ketika sudah terbukti Yesusnya bukan Tuhan, itu kan sisi kemanusiaannya. Dia kan punya sisi keilahian. Ketika tidak ada kemudian pengakuan Yesus, apa katanya? Ini catatan saya tadi ini. Apa dia bilangnya? Firman Tuhan bukan hanya yang keluar dari mulut Yesus. Tengoklah. Jadi kayak mana kita mau hadapi orang penipu licik kayak begini? Mana ucapan Yesus kalau dia adalah Tuhan itu sendiri? Sementara dia mengucapkan kalau dia kesaksiannya dia adalah utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 13. Apa katanya? Kan ada di surah-surah Paulus. Kan ada di tempat lain. Kan bukan yang keluar dari mulut Yesus itu aja yang firman Tuhan. Semua yang ada di Bible itu adalah firman Tuhan katanya. Jadi gimana mau dihadapi penipu kayak begini? Saya lihat ketika dia mengatakan yang sesi terakhirnya dia mengatakan apa? Itu
bukan sisi kemanusiaannya. Sudah, penipu ngapain dilayani? Habiskan waktu. Mending suruh dia pergi gurinda giginya supaya runcing sedikit. Nggak bisa dihadapi penipu licik kayak gitu, nggak bisa. Mending kita maki-maki aja dia supaya dia waras daripada dia kita layani baik-baik. Karena tidak ada jalan. Ya tidak ada jalan. Yesus berkata kesaksiannya, ya, itu kan dari sisi kemanusiaannya, nggak ada jalan. Ketika murid-muridnya mengatakan pantas mah hantu, mereka juga tidak mau. Dia juga mengatakan, apakah di situ betul-betul hantu sampai muridnya lari-lari? Nah, sama saya tanya. Ketika Thomas mengatakan dia adalah Theos, apakah itu Theos betulan? Iya katanya, iya. Tapi dalam wujud manusia, gimana sih? Itu adalah Theos, tapi dalam wujud manusia. Jadi kita mau hadapi orang ini pakai cara apa? Yang dimaki giginya kayak cangkul. Nggak ada edukasi, pembodohan semata. Ya, seperti itu teman-teman. Memang mereka diperintahkan licik seperti ular. Iya itu dia makanya. Kalau kepentok larinya Yesus manusia, kepentok lagi larinya Yesus Tuhan, kepentok Ya, lagi begitu. diuber lagi larinya ke manusia, kayak gitu aja. Nah kayak gitu itu sama sekali nggak diajarkan di dalam kitabnya. Di mana Yesus itu dua natur? Yang ngajarin sopo? Apa alasannya? Kalau dikejar Tadi ke kutanya sana. itu Ahi tadi sudah kutanya itu Nah, mana apa? ucapan Yesus? Apa kata dia? Firman Tuhan itu bukan hanya yang keluar dari mulut Yesus, tapi semua yang ada di Bible. Gimana ceritanya kalau Pengakuan gitu? Yesus. Nggak ada. Pengakuan Yesus mana? Nggak ada. Ahi lihat tadi ketika dia begini pertama, begini. Ini dia, ini dia. Karena kenapa? Karena saya mengatakan bahwa yang saya tuntut ucapan Yesus. Apa dia katakan? Tidak semua firman itu keluar dari mulut Yesus, juga keluar seluruh Bible itu adalah firman Tuhan. Kan penipuan. Ingin ku tonjok giginya supaya biar lari masuk giginya tuh. Kamu mulai stres, mulai gila. Penipu, pastormu itu penipu, pemimpin agama itu pembohong, penusta. Benarlah kata Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu adalah penolong-penolong setan di dalam mendurhakai Tuhan. Tuh, kata Quranku. Jadi setan punya penolong. Setan ingin menyesatkan manusia. Supaya setan ini punya kemudian kekuatan, maka setan berkongsi dengan orang-orang kafir untuk menyesatkan manusia kepada Tuhan. Itulah pastormu tadi barusan. Yesus dianggap hantu. Kenapa kalian nggak mengatakan Yesus itu hantu? Padahal murid-muridnya mengatakan pantas lah. Yesus hantu. Kenapa giliran murid-muridnya Thomas mengatakan Yesus Theos, kalian imani? Tapi giliran mengatakan hantu kalian tidak imani. Kenapa? Karena kalian adalah umat penipu. Mulai gila kamu. Gak apa-apa, gak masalah. Yang penting saya tidak menyembah hantu. Oke? Yang penting saya tidak menyembah hantu. Tapi sok tahu, sok pinter. Padahal kelihatan bodohmu. Semakin kamu banyak bicara, semakin bodoh kamu. Kalau saya bodoh saya jadi Kristen, Cik Ayu. Paham? Kalau saya bodoh saya jadi Kristen. Kenapa saya ditawarin duit? Kenapa saya tidak pindah? Kalau saya bodoh Baru pasti saya pindah. puluhan, kenapa? Siapa yang tulis? Penulis kitabmu saja tidak ada yang tahu baru. Oh gitu. Jelas baru masuk bahas kitab kita. Oh gitu. Oh mau bahas Al-Quran. Wah ilmumu apa? Bahas Al-Quran. Ilmumu apa? Ilmu gigi. Ilmumu apa bahasa kitab? Ilmumu apa? Kitabmu apa? Apa standar ilmu yang paling Semakin tinggi? banyak bicara, Kutanya kamu semakin dulu. bodoh. Apa standar ilmu yang paling tinggi yang dikuasai oleh pastor? Nggak usah tanya itu. Nangis kan? Nangis. Kamu yang nangis. Kamu Nangis. semakin banyak bicara semakin bodoh. Saya lebih pandai dari pastormu. Semakin Paham? stres. Gimana kabar kamu dengan logika? Logika kalau kau bawa. Udah turunin aja, nggak ada yang punya nih tadi yang bagus. Kau ke gereja sana, colok pantatnya si Gigi tadi itu. Ah. Kau colok pantatnya si Gigi, habis itu jarimu kasih masuk di giginya. Coba ditanya Yesus, siapa yang kasih mati Yesus itu, Bang? Ya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mematikan Tuhannya Kristen. Siapa lagi? Itu pasti mereka nggak tahu itu, Bang, yang cabut nyawanya Yesus. Pasti Yesus dijawabnya, Bang. Nah, itulah gila, memang gila kan? Tengoklah tadi itu, bukannya saya tidak mau berdiskusi. Saya tadi seharian berdiskusi dengan Kristen yang sedikit punya intelektual. Dia bukan pastor, dia bukan pendeta, setahuku ya. Tapi berjalan sampai berjam-jam. Sekulayani. Ada pendeta, pastor, di sini buka kamera, pamer gigi, tak ada otak.
Lebih besar giginya daripada isi kepala. Padahal sejatinya seorang pastor harus lebih besar semuanya skala ilmu dibandingkan giginya. Ini enggak, dia lebih benang di gigi. Bayangkan HP saya ini HP besar. Satu HP giginya aja satu biji. Itu mah dilayani. Kalau dia jemaat biasa, biasa mah. Ini pastor coy. Dituliskan pastor Dede. Tapi nipu. Saya nggak suka. Nggak suka saya sama penipu. Makanya Islam mengajarkan innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Pendeta itu sedang berjuang memperjuangkan ajaran setan. Saya tanya, ketika Thomas menyebut ya Tuhanku, ya Allah, apakah Yesus di situ berhenti manusia? Oh, bukan, tidak, tapi itu adalah kemanusiaannya. Tengoklah dia tuh, si setan itu tadi. Tengoklah. Apakah di situ betul-betul Tuhan atau dia manusia? Harusnya kalau dia itu bukan penyesat, saudara dengan setan, harusnya dia mengatakan apa? Ya itu manusia, bro. Kalau bukan setan. Tapi karena dia saudaranya setan, dia mengatakan apa? Oh itu manusia. Loh, Thomas mengatakan Tuhan, dia ternyata manusia. Itulah hebatnya pastor si Dede, Kak Blampe, Kak Blama, anak centil, anak cendela. Saya memang keras sama pembohong, penipu kayak gitu ya. Apalagi pastor yang kayak si Dede, manusia gigi, siluman gigi dari gua hantu. Nggak usah kau diskusi, pastor. Kau ke gereja aja. Di sana aja tempatmu kau. Jemaat di sana bisa manggut-manggut di hadapan Bang Sumo, nggak mungkin. Nggak mungkin Bang Sumo aku kasih manggut, nggak mungkin. Ya. Dikatakan di sana di Yohanes 20 nomor 38, Yesus adalah Mesias, anak Theos. Mesias itu apa? Dia balik jawab, Mesias itu apa? Nah, kan sudah nipu. Penipu, pembohong. Kalau jemaat biasa, nah enggak apa-apa. Berarti dia perlu edukasi. Ini pendeta loh, pastor. Tapi saya lihat tadi bukan pendeta, kelihatannya dia pendesa. Dia pendesa. Mendesa-desa giginya kayak ular kobra. Bukan, pendusta. Oh, pendusta. Maaf ya, Dede. Dede, Keblampe, lagi mpe ulu, maaf ya. Kau belajar lagi. Kau jangan kejam cuma nipu-nipu jemaat. Belajar kau. Mesias itu manusia yang diurapi Tuhan. Jangan kau kesana kemari. PK. Kekurangan duit, bilang kau sama Dinda Pandi. Biar dibelikan apa gitu. Dibelikan sendal atau sikat gigi atau odol atau kawat pakar supaya sambung gigimu. Hilangkan itu titelmu itu. Kalau cuma mau bohong kau, pembohong, penipu lah, gimpe ulu. Lah beneraulu, gempung. Nantang diskusi, otak nggak ada. Udah kayak gitu nipu. Kau kalau jemaat biasa nggak apa-apa. Ini kau sudah pakai titel kayak gitu masih juga nipu. Habis nipu sombong. Pingin ku tonjok, sudah bodoh, nipu, sombong lagi. Jangan marah-marah Pak Juma. Saya nggak marah. Sabar Juma, jangan marah-marah. Saya memang sabar. Saking sabarnya saya layani Saya tahu manusia kau kecil malu. tadi itu, siluman ular. Kau malu, kau kalah tadi. Jangan marah-marah, sabar. Ya saya kalah sama orang. Saya tahu kau malu bodoh tadi. Iya nggak apa-apa. Iya. Iya nggak Jangan apa-apa. marah-marah, Saya kalah nggak apa-apa. sabar. Nggak masalah, nggak peduli Saya saya tahu mau kau kalah kalah apa. tadi. Yang penting Iya. saya jijik sama pembohong, tapi dia tokoh agama, apalagi membohongi jemaatnya, apalagi tertulis datanya. Di mana bohongnya? Di mana? Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya samamu. Ketika Thomas mengatakan ya Tuhanku, ya Theosku, apakah Yesus di situ Theos atau manusia? Dia tuh Allah, Tuhan dan Allah. Shalom. Monyet. Faktanya Yesus mengakui kau itu bodoh. benar. Penipu kau. Yesus menerima Penipu pengakuan kau. itu. Pembohong kau. Ke neraka sudah kau. Manusia Yesus itu. Lagian ahi, kata yang dipakai Benar lah itu kalian ini. kurios, bukan kurie. Kalau Ya, betul. kurios, Kurios. itu bukan orang yang di hadapannya. Tapi yang Kalau lain. kurie itu untuk orang yang Semakin banyak mualaf, semakin banyak hama. Karena tidak ada lagi yang makan, berkurang makan. Ini di YouTube itu ini. juga itu. Iya. Waduh. Semakin banyak mualaf, semakin banyak hama. Petani kasihan katanya.
Teman-teman di YouTube ini luar biasa ini. Masya Allah. Antum semua luar biasa yang ada di YouTube. Makanya saya dari dulu tuh nggak setuju kalau pakai timer. Kenapa? Pasti dia tidak akan Kesempatan pernah menjawab topik substansi. Dia selalu ilmu ngeles gitu loh. Gitu. Kalau mau tiktokan aja, tiktokan tapi teratur, sopan gitu. Tapi kalau tiktokan, kelar dia, kelar gitu. Mingkem kaku. Nggak bisa mingkem dia Bang Handi ya. Ada aja Bang Handi ini. Mingkem tapi kaku gitu. Karena bisa Bang Oh nyangkut. iya juga sih. Iya juga ya. Ini siapa bang? Siapa bang? Siapa? Yang naik gitu Bang Andi. Kristen itu dia. Bang Lalahya, selamat malam. Kalau mau bertanya silakan saja bertanya. Di sini room edukasi. Yang paling basic adalah mengajari Anda perbedaan antara manusia dan Tuhan. Itu dulu lo pelajari deh. Hanya orang-orang yang akalnya mati tidak bisa membedakan mana manusia mana Tuhan. Banyak orang yang akalnya mati memaksakan manusia ini adalah Tuhan. Itu doang sih, nggak ada yang lain. Ya tadi pastor ini memaksakan manusia Yesus adalah Tuhan. Bagaimana Gimana? Theos? Gimana? Bagaimana Theos inkarnasi menjadi manusia? Theosnya diganti pula menjadi kata Allah. Allah menjadi manusia. Pengen muntah rasanya mendengar itu. Sembahan umat Islam diambil dijadiin manusia. Pantas Bang. Dibilang hantu sekali Bang Handi. Kalau Thomas di awal itu dia bilang, ya Tuhanku, ya Theosku. Nah giliran bangkit, ini mereka mengira hantu. Kenapa nggak konsisten itu loh? Itu dia makanya. Nah itu kan. Tadi aku bilang Mesias itu apa? Manusia yang diurapi. Itu kan sisi kemanusiaan. Ya udahlah, nggak layak kau diskusi sama aku pembohong penipu. Anak orang dibagi-bagi. Masa anaknya Maria ada sisi kemanusiaan, ada sisi keteosan? Gimana ceritanya? Kalau begitu siapa Tuhannya Maria? Kalau anaknya dua natur begitu. Nah bingung dia. Ayo lo, ayo Pak De jawab Pak De. Siapa Tuhannya Maria? Waktu Maria melahirkan Yesus yang dua natur. Masih mau kau datang besok? Kata pendetanya, itu pertanyaan anak SD, Pak Andi. Jangan ditanya begitu dong. Itu namanya pertanyaan melecehkan. Lah, di sinilah masalahnya. Anak orang, lu jadiin Tuhan. Ibunya yang melahirkan dia, yang merawat dia, kagak pernah nganggap anaknya adalah Tuhan. Ente siapa? Maria yang merawat dia, susah payah. Itu loh. Giliran anak orang, lo jadiin Tuhan. Ibunya nggak pernah tuh nyembah anaknya, bro. Pastor. Udahlah pastor, jangan lagi di media sosial. Nanti habis kau dipecat jadi pastor. Kalau dipecat jadi pastor, kau mau makan apa? Lumayan lah gajimu itu loh, perpuluhan. Gua tahu loh itu. Suatu saat nanti kita bongkar-bongkaran. Ada pastor yang satu ini masih diam dulu setelah dia syahadat ya. Tunggu mainnya nanti, dia buka semua itu. Silakan host yang baru naik. Ya Bang Firak monitor. Kristen Bang Firak. Bang Firak monitor. Dia cewek dia itu. Oke Firak, buka mic-nya, jangan di mute. Silakan buka mic-nya. Yang Kristen silakan naik ya kalau mau naik ya. Masih ada sekitar 20 menitan ini masih bisa. Silakan yang Kristen. Gerak, ayo gerak. Buka suara Aduh, Firak, nggak usah takut. Ngapain diem? Dia takut mau ngomong ini. Ayolah Firak. Kau cewek kau tadi siang aku udah lihat kau debat. Buka. Ngapain nak diem? Buka lah mute-nya tuh. Ayo bukalah mic-nya. Naik doang kok diam.
Oh, ini Vira yang tadi siang ya. Silakan Dek, dibuka mute-nya. Enggak apa-apa, enggak usah takut. Silakan. Dek Vira. Ya, selamat malam, Dek. Silakan. Maaf banget ya, kalau saya itu emang pemahaman tentang agama memang saya kurang mendalam sih. Ya, silakan. Jauh banget dari kata paham. Cuman ya, gini, Bang Zuma, untuk Bang Zuma ya, tolonglah jangan main menghina fisik, bisa nggak? Jangan hina fisik dong. Ya kalau debat ya fair-fair aja, debat ya debat. Jangan menghina fisik orang lain. Belum tentu kita sempurna juga kan. Orang yang menghina nabiku kok tadi, menghina nabi kami. Gimana? Jangankan menghina fisik, kuhamburkan isi kepalanya malah kalau ada di sini. Gak bisa gitu dong. Oh, kenapa nggak bisa? Itulah Islam. Tidak sama seperti agama Kristen diajarkan Tuhannya ditampar, ditelanjangi, diseret. Oh, kami nggak bisa. Emang kalian diajarin kalau debat emang harus main menghina fisik orang lain Siapa gitu? yang kalah debat? Siapa? Kau panggil Paulus hadapi saya. Kalau debat gimana? Ada pernah kau lihat pernah yang mengalahkan dari Kristen? Nggak usah menghina fisik orang lain untuk membenarkan diri sendiri. Kalau cuman giginya aja yang dihina lantas kau keberatan, bagaimana pula dengan nabiku yang dia bawa-bawa? Pintar sekali kau pemakan babi. Kau sok cantik. Mulutmu lamis banget ya, Bang. Ya nggak apa-apa. Kau pemakan babi, memang kau pemakan babi kok. Salah saya bilang kau pemakan babi. Salah. Enggak, saya tanya. Salah saya katakan kau pemakan babi, pemakan anjing. Salah. Enggak kan? Memang kau pemakan babi sama anjing. Nggak salah. Sebenarnya yang najis itu bukan masuk ke mulut Ya itulah makanya saya katakan kau pemakan babi. Keluar dari Makanya jangan kau keberatan kalau saya bilang kau pemakan babi, pemakan anjing. Iya. Makanya enggak usah kau menangis kalau saya bilang kau pemakan anjing, pemakan babi, pemakan kutu. Kau pernah makan kutu? Kau pernah makan kutu? Pernah? Nggak pernah banget kan? Kenapa enggak kau makan? Alamak, kan Paulus mengajarkan tidak ada yang haram bagiku, semuanya halal. Kenapa kau nggak makan? Makanlah kutu babi, makan kecoa, cicak, makanlah itu. Kan agamamu gitu kan? Nggak ada yang haram di agamamu itu. Andai kan bisa mamakmu kau makan juga, kau makan mamak kau itu. Memang mulut tuh benar-benar mulut. Iblis sesungguhnya itu kamu. Memang. Iblis sesungguhnya dan dajjal sesungguhnya itu kamu. Emang betul. Cari recet. Iman orang lain. Kalau berbicara mengenai kalau kita berdiskusi aja. Nggak usah kau bawa-bawa penghinaan terhadap Nabi Muhammad, nggak perlu. Toh, kan nggak perlu. Berkat karena perjuangan umatnya Nabi Muhammad, kalian bisa hidup tenang di Nusantara ini, dimerdekakan. Kalian itu enak hidup karena umat Nabi Muhammad kemudian memperjuangkan mengusir Kristen dari Nusantara. Paham tak? Muhammad siapa ya? Paham tak? Umatnya itu yang mengusir penjajah Kristen dari Nusantara ini sampai kau hidup enak di Indonesia. Paham kau? Ya. Saya kalau nabiku dihina, tak ada manusia di depanku. Kalau apalagi orang-orang kafir laknat kayak kalian. Kan bisa diskusi tanpa menghina nabi kan? Seperti kami tidak pernah menghina Tuhan kau kan? Nah, harusnya kau itu hargai. Kita salam. Mana? Coba saya di mana? Buktikan kalau saya pernah menghina Tuhanmu. Tunjukkan ke saya. Kau itu yang menghina Tuhanmu. Inilah anak domba. Siapa anak domba di situ? Yesus. Kau yang menghina Tuhanmu seperti binatang. Inilah anak domba katanya. Domba itu apa? Malaikat atau binatang? Binatang. Kalian sendiri yang mengatakan Tuhan kalian binatang. Paham kau? Karena Anda tidak memahami arti dari Saya memang tidak paham. Yang saya paham kalau domba itu binatang. Kalau domba itu apa? Anda tidak memahami konsep. Ya, saya tanya dulu, kalau domba itu apa menurut kami, saudara? Jangan asal ngoceh, Bang. Kalau domba itu menurut saudara apa? Kue lapis. Domba itu apa? Domba itu apa, Mas? Domba itu apa, Mas? Domba itu apa? Hanya orang gila yang tidak mau mengatakan bahwa domba itu binatang.
Itulah Tuhanmu kau katakan selepel dengan itu. Oh, itu hanya perumpamaan. Berarti kau mengumpamakan Tuhanmu dengan binatang. Itulah agamamu. Ya karena setan sesungguhnya itu kamu, Zuma. Oh, enggak dong. Kalau Kamu saya setan sesungguhnya. kalau saya setan, Karena kalau punya saya Tuhan, setan, ya itu berarti kamu. saya mau agar Yesus disalib. Musuhnya Tuhan Yesus itu kamu. Yang Kamu mau setan Yesus juga. itu disalib setan dan anak-anaknya. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Di Yohanes 8. Iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kamu mau membunuh aku. Berarti yang membunuh Yesus dan yang menginginkan pembunuhan dan yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus adalah anak-anak tuyul. Itulah kamu. Habis itu kau tampil di sini seperti orang baik-baik. Wah, anak setan mau nyamar jadi orang baik. Mana bisa? Anak setan mau nampil baik-baik menasihati di sini. Jangan menghina fisik. Menjual iman orang lain. Jangan menghina fisik. Bagaimana kalau saya mengatakan jangan bunuh Tuhan? Udahlah ya, Sempurna Mas. banget ya. Mas, Belum udahlah. Anda sempurna, Zuma. Apa? Emang Anda Kenapa, Mas? Emang aku sempurna? Aku memang nggak sempurna. Tapi paling tidak aku tidak menganggap Tuhanku Sempurna. setara Kamu sempurna, Zuma. seimbang Sempurna banget. seimbang seperti binatang. Oke, apapun yang Anda katakan, paling tidak saya tidak menyetarakan Tuhanku dengan binatang. Apa lagi? Kalau Zuma. Kenapa, Mas? Setan yang sesungguhnya itu kamu, Zuma, Bang Zuma. Oh, saya Berarti setan. nggak? Berarti wajar dong kalau Iya. si setan mengatakan gigi sugigi pastor gigi. Musuhnya Tuhan itu hanya setan. Anda menghujat Tuhan kami, menghina Tuhan kami. Di mana saya menghujat Tuhanmu? Tunjukkan dalilnya saya menghina Tuhanmu di mana? Karena Anda menyamakan Tuhan kami dengan binatang hantu. Martinus. Di dalam kitabmu dikatakan inilah anak domba yang akan menghapuskan dosa dunia. Yohanes 5 nomor 20. Yohanes 2 nomor berapa itu? Nomor 2 Yohanes 2 nomor 29. Martinus. Kitabmu yang menyetarakan di dalam Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat binatang bertanduk 7 bermata 7. Itulah ketujuh roh Tuhannya Kristen. Para kali siapa yang mengatakan itu? Kitabmu. Itu Cak Kangkung. Jadi kalau Anda menarasikan Kenapa setiap kali Anda live, topik pembahasan kamu itu cuma tentang Bible dan iman orang lain? Karena Al-Quran membahas Bibelmu. Gitu. Iya dong. Debat aja Al-Quran lo. Ya Al-Quranku justru itulah Al-Quranku yang saya bahas. Gitu. Al-Quran saya menjelaskan tentang kitabmu. Begitu Cak Kangkung. Jadi kalau Anda bertanya tentang kenapa bahas Bible, Al-Quranku mengatakan apa? Wa inna minhum lafariqa yalwuna alsinatahum. Itu jelas itu. Oke. Ya udah bahas aja ke Quran kamu. Ini Al-Quranku yang sedang kubahas. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka bahwa yang dibaca itu adalah dari Alkitab, padahal itu bukan dari Alkitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Itu Quran saya itu yang mengatakan. Jadi yang kau baca itu, yang kau sebut Alkitab itu bukan Alkitab. Begitu Cak Kangkung. Al-Quran saya mengatakan ini. Quran surah Ali Imran ayat 78. Lu mau apa? Jadi kalau saya bahas kitabmu, kan Al-Quran saya membahasnya. Begitu Cak Kangkung. Jadi lain kali tanya pastor-pastormu ya, jangan tanya pastormu. Gini, saudara, Cak Kangkung. Tanya pastormu kalau mau diskusi dengan Bang Suma, lain kali jangan cuma modal gigi ya. Harus pakai ilmu. Jangan modal gigi, harus pakai ilmu. Dan jangan satu lagi, jangan pernah menyinggung atau menghina nabiku, Nabi Muhammad. Oke? Jangan samakan di agamamu. Jangan samakan di agamamu. Jangan samakan di agamamu. Agamamu berdiri dari penghinaannya terhadap Tuhan, terhadap utusan Tuhan. Baru berdiri agama kau.
Kalau tidak ada kutukan terhadap anak Maria, nggak ada agama Kristen. Agamamu berdiri dari hasil kutukan, hasil hinaan, penistaan terhadap utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Jangan samakan itu dengan agama kami. Jadi tanya, kamu punya pastor, kalau nantang lain kali, jangan modal gigi, pakai ilmu, jangan menghina nabiku. Camkan itu baik-baik. Oke, kalau itu kalian tidak lakukan, kita diskusi baik-baik. Saya bisa kok diskusi dengan baik-baik. Saya sudah buktikan, saya dengan pastor, dengan pendeta, setinggi apapun pendidikan, saya bisa berdiskusi dengan baik. Yang penting jangan menghina nabiku, jangan menghina Nabi Muhammad. Oke, karena itu setara dengan nyawa kami. Pahami itu. Kalau situ menghina duluan ya beda cerita dong Zuman. Mana saya menghina, Cak Kangkung? Di mana saya menghina? Terus kamu Zuman menghina. Mana saya menghina, Cak Kangkung? Di mana saya menghina? Gak ada saya menghina. Gak ada. Justru kalau Anda sadar ya, kalau Anda sadar, Yohanes 28, Yohanes 20 nomor 28 itu menghina Islam. Paham? Coba saya bacakan ayatnya samamu ya, supaya kamu itu sadar bahwa agamamu itu adalah agama penghina, penista, agama Kristen itu. Yohanes 20 nomor 8, apa yang dikatakan di sana di kitabmu? Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Tuh. Penghinaannya tuh agamamu itu, penghinaannya agamamu itu kepada Islam itu sangat luar biasa, dan itu secara terstruktur, paham? Masa manusia yang ditombak lambungnya disebut sebagai Allah di situ? Harusnya kan bukan Allah di sini. Harusnya kau sadar itu. Harusnya agamamu sadar ini menyakiti umat Islam. Apa salahnya sih kalau kau menulis di sini, ya Tuhanku dan Tuhanku? Kenapa harus Tuhannya umat Islam disebut-sebut di sini sih? Kenapa? Hah? Kalian tidak bisa makan babi kalau nggak pakai nama Allah di sini. Nggak bisa. Nggak bisa gereja kalian untuk menikahkan sesama sejenis kalau nggak nyebut nama Tuhan yang umat Islam di situ. Nggak bisa. Kau sebut aja ya Tuanku ya Dewaku. Kan di situ aslinya kan Theos. Theos bahasa Indonesianya apa? Dewa. Kenapa harus Tuhan umat Islam sih? Inilah kalian tidak pernah sadar. Nggak pernah sadar. Selalu merasa tersakiti. Selalu merasa paling benar. Selalu merasa anak Tuhan. Ditanya malah marah. Ditanya malah tersinggung. Ditanya malah merasa dia yang paling terzolimi. Kau buka kitabmu sekarang, baca itu Bibelmu. Yesus disebut sebagai anak Allah di situ kan, bahkan disebut sebagai Allah di situ kan. Kira-kira siapa yang di dalam Bibelmu itu yang disebut Allah di sana? Itu adalah Tuhannya umat Islam. Kamu ambil kata Allah, kalian ambil secara agama, secara lembaga kalian itu tidak pernah sadar. Mau enggak namanya Yesus dimasukkan ke dalam terjemahan Al-Quran dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang? Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Mau enggak? Dan itu pun tidak salah kan? Karena di dalam Galatia 3 nomor 13 dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Siapa yang terkutuk? Yesus kan? Salah nggak kalau saya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian dengan menyebut nama Allah yang maha kasih, yang maha penyayang. Kemudian aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh kan? Boleh. Kenapa? Karena di kitabmu dia terkutuk. Ya aku berlindung dari manusia terkutuk itu. Boleh kan? Tapi kami tidak melakukan itu. Kami menghargai kalian. Tapi kalian ada menghargai kami? Enggak. Yohanes 20 nomor 28 jelas sekali penghinaan kepada kami umat Islam. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Harusnya di situ ya Tuhanku, ya sembahanku, atau ya Tuanku, ya Dewaku. Karena di situ original teksnya adalah Theos. Ini kalau diluruskan dengan kayak begini, wah paling tersakiti, wah lapor, penghina, penghujat. Kau tidak lihat kitabmu itu, menghina Allah, menghina Tuhan kami. Hah? Dari mana Kristen mengambil kata Allah? A-L-L-A-H itu dari mana? Dari Yunani, Cak Ayu, pembohong, pendusta. Dari mana? Dari bahasa Arab, pembohong, pendusta. Itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kalian gak pernah sadar kan?
Karena umat Islam itu terlalu sayang, terlalu sabar selama ini. Kau pakai nama Allah itu dengan kau tipu-tipu membacanya, ya Allah. Biar tidak ketahuan bahwa itu Tuhannya umat Islam, cara kalian baca apa? Allah. Itulah kalian. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Seburuk-buruknya makhluk, itulah kalian. Ya, jadi sekali lagi saya katakan, pesan sama pastor atau pendeta kalian yang mau berdiskusi, jangan menghina Tuhan saya, jangan menghina Nabi saya. Diskusinya yang bagus. Oke? Diskusi, utamakan kejujuran, jangan berbohong. Jangan berbohong. Berdiskusi dengan data tanpa bohong. Itu kalau Anda belum siap untuk itu, jangan nantang Bang Zuma. Jangan. Mending kalian permantap pengetahuan kalian tentang Bible, baru hadapi nanti Bang Zuma. Gigi lebih besar dari pengetahuan, bagaimana tidak kelabakan kalau gitu. Ya, saya kira begitu Cak Kangkung ya. Belajar lagi. Silakan diambil alih Bang Handi atau yang lain, silakan. Pira, bisa nggak sih kamu tunjukkan di mana kami menghina Tuhanmu, yang mana? Coba tunjuk satu data deh, statement Bang Yuma atau kami semua di sini menghina Tuhanmu, yang mana? Kalau data-data menghina Tuhan kami, sembahan kami itu terjemahan udah jelas tadi itu ya. Padahal yang menghina Tuhanmu itu ya tertulis di Bible. Coba kamu baca di Matius 27 sampai 20, Matius 27 sampai 31. Itu Tuhanmu diolok-olok itu. Siapa yang mengolok-olok Tuhanmu itu? Kemudian serdaru-serdaru wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya. Saya mau nanya teman-teman, kalau orang yang ditanggalkan pakaiannya itu nasibnya bagaimana? Ini Tuhan loh ditanggalkan pakaiannya. Kalau ada orang ditanggalkan pakaiannya berarti diapain tuh teman-teman? Artinya ya sendiri ya. Dan mengenakan oh ya, dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Ungu itu identik dengan warna ungu itu identik dengan apa? Tafsirkan sendiri. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mahkota berduri itu apa? Penghinaan atau memberikan apresiasi, penghargaan? Ya penghinaan. Mahkota berduri itu, lu lihat aja deh bagaimana mahkota berdurinya Yunani itu. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya. Lalu memberikan dia dan di hadapannya dan mengolok-olok dia. Salam hai raja orang Yahudi. Mereka meludahinya. Nah, kenapa kamu tidak protes kepada tentara Romawi? Keturunan tentara Romawi ini masih hidup sampai sekarang, ada di Roma, yang mengeluarkan Bible-mu. Kenapa kau nggak protes sama dia? Hei orang Roma, kenapa kau dulu ludahi Tuhanku? Kenapa dulu kau tanggalkan pakaiannya Tuhanku? Kenapa kau protes sama umat Islam? Bukan kami pelakunya, kucluk. Bukan umat Islam pelakunya yang mengolok-olok Tuhanmu, tapi pelakunya justru kau dewa-dewakan sekarang. Karena kelakuan dia ini membunuh Tuhanmu secara tragis di tiang salib, kau jadikan momentum menjadikan dia Tuhan, menghapus dosamu. Mestinya kau protes juga sama Paulus, dialah yang mengutuk Tuhanmu. Kenapa larinya pelampiasannya kepada kami, kucluk? Kenapa larinya pelampiasannya kepada Banyuma, kepada kami? Padahal pelakunya jelas-jelas di dalam Bible-mu tertulis, tonggos. Hei pastor, mestinya kau marah sama pelaku-pelaku itu. Mereka bersekongkol, orang Yahudi bersekongkol tentara Roma, eksekusi Tuhanmu. Mestinya kau protes sama dia, malah kau ucapkan terima kasih. Kami Muslim hanya ingin meluruskan, kau anggap pula kami yang menista. Ini kamu ini akalnya taruh di mana, Saprudin? Saprudin lagi. Markus, oi, siapa sih nama aslinya ini Markus ya tapi siapa? Kau baca tuh Bible-mu, siapa yang mengolok-olok? Bukan kami. Pelaku pembunuhan bukan kami.
Pelaku meludahi bukan kami. Yang menanggalkan pakaiannya bukan kami. Yang nombak lambungnya bukan kami. Yang ngikat kakinya, tangannya bukan kami. Yang paku tangannya bukan kami. Yang eksekusi bukan kami. Tentara Roma. Sekarang kerajaannya masih ada, bahkan negaranya itu ada yang namanya Vatikan di sana. Kenapa kau nggak protes sama dia? Kenapa kamu nggak protes sama dia? Apalagi dia pelakunya. Kenapa kau melampiaskan kepada Muslim? Kami pelakunya yang mengolok-olok. Handi. Ya, kenapa bang? Makanya gini aja, urusi agama, mau diurusi agamanya. Inilah kita Muncung itu ngomong, kenapa sama kami, kenapa sama si Juma? Kalau karena mulut kalian ya semua itu. Coba kau baca, coba kau baca 1 Korintus 1:25. Di situ tertulis ya. Karena diam dulu kau. Dengar dulu mulut itu. Nggak usah kau dengar kau. Nggak ngapain sih dengar orang botol. Saya kagak pernah mau mendengarkan orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia dan tidak pernah membaca Bible-nya. Saya udah baca data, mestinya kau marah yang saya baca itu. Kami umat Islam tidak pernah terlibat dalam penganiayaan Tuhanmu. Kami umat Islam tidak pernah terlibat dalam pembunuhan Tuhanmu. Kami umat Islam tidak pernah terlibat dalam hal eksekusi terkutuk Tuhanmu di tiang salib. Kami umat Islam nggak pernah terlibat. Tapi kenapa LAI mempergunakan istilah Islam menista Tuhan kami? 1 Korintus 1:25 coba. Kebodohan dari Allah loh dia maksud. Roh Allah melayang-layang. Yesus anak Allah. Udah yang melaksanakan pembunuhan, yang menista Roma, tapi pembalasannya kepada Al-Quran. Pelaku merasa korban. Kalian itu pelaku, bukan korban. Kalian pelaku bro, bukan korban ya. Anda yang melakukan. Tapi alhamdulillah banyak yang tersadarkan kok. Ya, jadi baca itu data-data siapa yang mengolok-olok Tuhanmu, siapa yang menanggalkan pakaiannya, itu ya siapa yang meludahi dia. Bukan umat Islam pelakunya. Masih mau ke data besok kabur kan? Jadi tunjukkan aja satu data di mana kami pernah menista Tuhanmu. Di mana kami pernah menista Tuhanmu. Tunjukkan satu data. Yang menista pelakunya tertulis di Bible dengan jelas. Siapakah itu? Yahudi bersekongkol tentara Romawi mempergunakan satu murid yang berkhianat yang namanya Yudas. Umat Islam tidak ada yang terlibat di sana coy. Kenapa sekarang larinya ke kami yang disangka mengolok-olok, disangka menista? Ayolah teman-teman. Saya sarankan kau pergilah ke Roma, protes di sana. Tanya itu Roma. Kesatuannya masih ada sekarang. Masih ada arminya Roma itu. Tanya dia, kenapa kau dulu bunuh Tuhanku? Tanyalah dia. Bukan kami lah pelakunya. Kau tanyalah itu Roma. Ya melalui mungkin Vatikan kek, melalui siapa kek. Ya. Tanya Roma, kenapa kau dulu bunuh Tuhanku secara tragis? Alah. Gitu loh. Tanyakan sama dia pelakunya itu. Bukan kami loh pelakunya. Kami Muslim tidak pernah terlibat dalam pembunuhan Tuhanmu. Kenapa kau anggap kami yang menista? Bertu, saya sarankan kau pergi ke Roma, tanya kenapa kau bunuh Tuhanku. Kau tanya dia, apa salahnya si Tuhanmu dibunuh? Oke. Iya, silakan. Ya. Maksudnya begini, kita itu saling menghargai begitu kan satu sama lain. Yang kita itu kayak blak itu menghina fisik orang. Tapi kita punya fisik juga begitu. Kita juga manusia. Jadi kita juga itu tahu salahnya di mana, kita harus perlu cari tahu. Jangan kita langsung mulut kita itu karena tidak bertulang kan langsung blak kan. Nah, nggak enak juga. Mulai lagi bikin syair lagu. Ini baca data aja bro. Dengar dulu sebentar saya mau tanya ini. Apa salah? Dia dengerin. Apa salahnya? Apa salahnya Tuhanmu sehingga dibunuh tentara Romawi? Apa salahnya? Jawab. Dengar dulu. Kau jawab lah. Kau jangan bikin lirik lagu di sini. Di sini nggak ada lagu. Tidak, nanti saya langsung ke topik aja. Ini jalan. Langsung ke topik aja. Siapa pelaku pembunuhan Tuhanmu? Siapa pelakunya? Jawab aja. Tidak, sebenarnya saya yang tanya, bukan Anda yang ya tanya. Siapa pelaku? Ini kan kau mengatakan tadi kami yang menista Tuhanmu.
Nah sekarang saya tanya, siapakah pelaku pembunuhan Tuhanmu? Siapa pelakunya? Sekarang begini, jika Anda prestasi sesuatu, Apa sih? Kenapa sih nggak ada orang pinter naik? Teman-teman, kenapa jadi begini sih? tidak. Kenapa jadi begini? Dengar dulu. Sebenarnya saya mau tanya. Dengar dulu. Saya tanya. Ya, sudah. Apa sih? Sudah. Kamu tanya apa? Sekarang Ya. saya mau cari tahu siapa itu Allahmu dan dia berasal dari mana. Bahkan Nabi Isa itu siapa, Nabi Muhammad itu siapa, bahkan Nabi Isa itu lahir di mana. Coba jawab. Oke. Saya minta jawaban. Oke. Allah adalah Tuhan kami yang maha suci lagi maha tinggi. Dia pencipta alam semesta. Tidak berasal, tidak seperti Tuhanmu berasal. Tuhan saya tidak berasal, karena dialah pemilik segala apapun yang ada di atas muka bumi ini. Itu yang perlu saudara pahami. Nabi Muhammad SAW adalah utusannya, yang diutus kemudian untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana dalam Al-Quran diterangkan, bahwasanya beliau diutus kepada seluruh manusia, litubayyina linnas. Itu, jelas itu. Nah, sedangkan kalau Anda berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, ya itulah Tuhan kami, Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oke? Sampai di sini kamu tidak paham? Masya Allah. Bang Fai, thank you. Ayo, silakan. Satu lagi nih nanya Pak, siapa itu Nabi Isa katanya? Oh, Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah yang datang kepada Bani Israel mengajarkan Injil kepada Bani Israel yang kemudian mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi, tapi Allah menyelamatkan beliau dari kematian. Lalu kemudian ada yang menggantikan beliau, di mana penggantinya ini kelak dituhankan oleh orang-orang Kristen seperti Anda. Nabi Isa diselamatkan, penggantinya dituhankan oleh Kristen. Sampai di sini? Sampai di sini? Paham atau tidak paham? Paham atau tidak paham? Masih ada. Masih ada. Silakan. Silakan. Iya, silakan. Sekarang jika Nabi itu diutus tahun berapa itu, Bang? Nabi Muhammad SAW diutus pada abad keberapa ya? Ketujuh. Ya. Nabi Isa itu dia boleh tahu itu lahir di mana itu, Bang? Kalau boleh tahu tuh. Nabi Isa lahir apakah di negara Malaysia atau di Amerika atau di Indonesia sendiri? Di Afrika Utara. Oh, pantasan. Oh, lagi banyak malurusin nanti dipremen lagi tuh. Ya, Nabi Isa dilahirkan di Palestina, Yerusalem. Bagian mana itu? Oh, saya tidak tahu karena waktu itu saya sudah berhenti jadi camat di sana, baru dia datang. Oh, begitu ya? Iya. Ini sekali ada yang naik, orang yang tidak punya otak di mana ini? Tidak, ada yang tidak punya otak itu. Nabi Isa itu lahir di mana? Lahir di mana? Begitu. Kan sudah ku jawab tadi. Di mana? Di kota Palestina. Bagian mana itu? Saya tidak tahu karena saya waktu itu belum jadi camat. Kalau Anda tidak tahu semua, Jangan tanya balik. Jangan ditanya orang lain. Kalau Tuhanmu itu, kalau Tuhanmu lahir di RT berapa, RW berapa, tanggal berapa? Coba jawab. Lahir di negara mana, kecamatan apa, kelurahan apa, RT berapa, tanggal berapa? Pertanyaan saya. Jangan tanya balik dulu, jawab. Udah dijawab tadi. Kan kambu koplaknya. Giliran ditanya jangan tanya saya, kau koplak kalau gitu, nggak mau ditanya balik. Selesaikan Bible, dengar dulu. Nggak ada. Jawab dulu itu, jawab. Nabi Jawab dulu Isa itu.
Udah, jawab dulu itu. Yesus itu lahir di mana? Jawab. Saya yang tanya duluan. Tadi udah jawab. Sekarang gantian. Kau udah dijawab tadi bro, di Palestina, di Bethlehem, udah dijawab tadi sama Banyuma. Kepret nanti kau lu. Udah dijawab tadi. Kau tadi malam udah nangis sama saya. Sekarang mau bikin nangis Nabi lagi. Isa itu lahir di Udah dijawab tadi. Yesus lahir di mana? Yesusnya lahir di mana dia? Jangan. Itu kan udah aku Itu bilang. nggak jelas. Ada kurang-kurangnya. Entah siapa Yesus itu. Menurut Paulus Yesus itu spermanya Daud. Mana itu? Entah mana yang benar itu. Tempatnya itu. Menurut Talmud Yahudi Yesus anaknya Pantera. Nabi Isa itu lahir Menurut di mana? Tempatnya Paulus itu. Yesus spermanya Daud. Tempatnya di mana? Entah mana yang benar ini. Cemika itu tempatnya. Lalu Udah bang yang lain aja jawab dulu. kayak gini nggak ada ilmunya Bang Pandi ah. Nabi Isa Ganti aja itu ganti. lahirnya di mana? Nggak jelas Tempatnya ya. di mana? Idiot Udah, ini, udah. idiot. Dia tadi malam nangis itu lawan saya itu. Sampai gemetaran nangis dia. Sudah dijawab Banyuma, lahir di Palestina, dekatnya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ya Palestina. Udah dijawab. Ya nggak jelas lah RT berapa, RW berapa, karena Banyuma kan dulu udah dipecat jadi camat di sana waktu itu gitu loh. Mana Obatnya sih? habis. Selamat malam Bang Juma. Ya melam. Gimana bang? Ini dulu nih siapa nih? Nama lu juga susah bro. Siapa sih nama lu ini? Akib Denim apa sih? Apa yang disampaikan? Akib Denim. Ya gimana bang? Apa disampaikan? Silakan bang, apa bang? Bang, apa yang mau disampaikan? Halo. Bentar dulu. Saya hanya penggemar ini di room ini nih. Makasih bang. Kasih bang. Ya udah. Silakan Lutang Ingan apa? Muslim Kristen Lutang. Saya Muslim. Lutang Ingan siapa? Ya lutang. Halo. Ya lutang. Islam Kristen bang. Kenapa sih Kristen ini kalau naik sinyalnya buruk semua nih heran. Denny Karo-Karo silakan. Denny Karo-Karo. Halo ini. Ya Lutang dipanggil diam. Silakan. Ya, Bang Juma. Ya. Saya agama Kristen. Tapi saya senang lihat kamu berdebat, cerita begitu. Saya lama sudah ikut, selalu nonton. Banyak pengalaman saya dapat dari kamu, tapi saya pakai untuk pribadi saya begitu. Saya senang diskusi, cerita begitu. Saya senang. Iya Ada gimana yang mau bang? ditanyakan sama Bang Juma? Kalau saya mau tanya begini, tolong, karena Bang Juma ini saya lihat berpengalaman baik menceritakan agama Kristen maupun Islam. Jadi harapan saya, tolong jelaskan agama Islam itu yang baik-baiknya, begitu juga kalau jelaskan yang Kristen, supaya kita di negara Indonesia ini selalu baiklah begitu. Saya senang lihat anunya. Dia pandai pokoknya bisa lah menjelaskan yang baik. Cuma orang saja mancing-mancing emosinya begitu. Masya Allah. Luar biasa bang. Kita jujur. Saudara dari mana bang? Pas dari gereja mana? Katolik, Protestan? Saya saya Kristen Protestan. Oh Protestan. Iya. Kalau kami di sini di pelosok tidak ada agama lain kecuali itu Protestan aja. Iya. Kalau kami di sini. Jadi kalau menurut saya imani itu, menurut saya yang bawa keselamatan itu perbuatan baik kita, bukan agama begitu. Jadi Iya. saya dengar berdebat cerita ini, saya ngambil yang bagusnya aja. Kalau yang jelek saya dengar, saya tidak ambil itu. Yang bagusnya aja saya ambil.
Begitu ya, terima kasih, itu aja anu saya itu. Saya senang lihat caranya berdebat, nasihat begitu. Tapi kalau Bang Juma itu ngomong yang tidak bagus, menurut penilaian saya tidak cocok. Karena kalau saya lihat mukanya, dari mukanya itu dia ngomong yang bagus-bagus aja. Itu aja. Abang ini masih sering ke gereja, Bang? Sering, karena memang di sini cuma gereja aja yang ada kan. Iya. Adapun anu di kampung kami itu ada Islam itu cuma tamu begitu. Tapi kami menghormati juga, ndak kayak orang di kota kami. Kalau kami di situ saling menghargai lah begitu. Iya, Abang di Kalimantan ya? Iya, Kalimantan, pelosok kami di perbatasan Malaysia. Oh, siap. Iya. Ya. Jadi menurut pandangan Abang ini, agama tidak menyelamatkan, tapi yang menyelamatkan itu adalah perbuatan baik. Ya, begitu ya, Bang, ya? pemahaman. Ya, itu yang saya imani begitu. Iya. Sebenarnya gini, Bang. Perbuatan baik pun itu tidak akan seimbang dengan apa yang pencipta telah berikan kepada kita. Misalnya nih, mata kita ini mata. Apakah seimbang antara satu biji mata dengan perbuatan baik yang sudah kita lakukan selama ini? Nah, itu saya kurang paham sudah, Bang, karena kita itu saya kurang, kalau jangankan Al-Quran, Alkitab aja saya tidak paham sepenuhnya begitu. Jadi saya itu berdasarkan apa yang saya dengar aja, karena saya ini tidak seberapa membaca begitu. Jadi kita dengar kalau ke gereja kan, dengar apa yang pendeta khotbah begitu. Nah, kalau kayak begini kan kita nonton begini kayak berdebat apa. Pokoknya intinya saya dengar itu kalau ada yang keluar kata-kata yang baik dari saudara agama saya Islam, saya terima itu. Kalau ada dari agama Kristen yang bagus, itu yang saya terima. Jadi yang mana yang kurang bagus menurut saya, saya tidak masukkan itu di hati. Begitu aja saya menonton, selama menonton lah. Iya, Bang. Jadi kalau Abang menilai saya seperti itu, saya pun menilai Abang itu cocoknya jadi Islam. Karena hati Abang ini lembut. Tapi kan orang di gimana, Bang? Di sana nggak ada Islam. Ya, kalau saya itu tidak tepat. Ya, kalau saya itu kayak misalnya orang menghina Islam atau orang menghina Kristen misalnya. Kalau saya itu tidak ada emosi di situ, itu kan urusan mereka dengan Tuhan, bukan sama saya. Saya tidak terpancing emosi di situ kalau saya. Misalnya ada Kristen yang menghina Islam, itu urusan sama Tuhan, bukan sama manusia. Atau kalau ada pun dari mulut yang agama Islam ceritakan tentang anu Kristen, seharusnya kita tidak marah, Kristen tidak marah, itu urusan sama Tuhan, kan begitu. Kalau pemahaman saya begitu. Kita tidak perlu marah. Tapi saya lihat muka Bang Juma ini cocoknya ngomong yang baik-baik. Masya Allah. Cocoknya jadi ustaz kalau gitu. Iya. Saya juga melihat Abang ini cocoknya di Islam gitu loh. Nggak cocok ada di Kristen. Ada ustaz dari Makassar juga itu, kalau ceramah itu dia pernah ke Malinau juga itu. Saya senang nonton dia itu di YouTube juga, cara dia ceramah itu. Namanya siapa, Bang? Lupa sudah siapa tadi namanya. Ada juga dia bawa mobil yang tidak pakai supir itu. Saya lihat di YouTube, apa di TikTok itu. Iya. Dia pakai ini bukan Ustadz kan? Palen, bukan? Dasar Latif itu bukan. Bugis kali itu ya. Saya apa ingat namanya, kan saya kurang paham baca, cara baca ini kalau saya ini. Oh, kirain Ustadz Palen. Jadi saya senang. Ya, kalau dia itu dia ceramah itu pokoknya senang saya begitu. Saya nonton terus deh itu sampai habis dia ceramah. Makanya aku bilang lebih cocok Abang ini jadi Islam. Karena menurut saya apapun yang ceramah itu baik
pendeta, ustadz, saya lihat itu kan menasihati hidup kita kan, memandu hidup kita itu, cara kita hidup lah. Tapi kalau yang diajarkan menyembah kepada yang bukan Tuhan, gimana bang? Nah, makanya saya bilang kalau yang mengarahkan kita ke yang salah, kita tidak ikuti, kita ambil sisi baiknya aja. Kita kan sudah dewasa begitu. Assalamualaikum Abah, Assalamualaikum Pandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Yoga ini gemesin kan bilang, nah itu keren, itu keren. Halo Yoga, apa kabar Yoga? Alhamdulillah sehat aku. Iya. Iya, silakan bang. Nggak, cerita aja, saya dengar aja di sini, nggak ada bahan cerita aja saya nih. Lutang. Ya. Kamu masih menganggap Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Nah, kalau menurut pendeta yang mengajarkan sama kami, itu di Tuhan Yesus kan begitu di jadi itulah yang kami imani di sana itu begitu di kampung. Kau percaya nggak tuh omongan pendeta? Kan memang dilatih dari kecil begitu kan ya, memang kita percaya apa yang dia ngomong kan, tidak ada saingannya kan begitu. Mati nih. Jadi dilatih dari kecil dilatih dari sejak dari kecil sudah kita pokoknya apapun yang disebut itu Tuhan Yesus kan begitu. Minta pertolongan ya dianggap Tuhan lah begitu, Tuhan Yesus kan begitu, diajarkan dari kecil sudah terbiasa lah begitu. Lutang, kamu percaya enggak ada sapi beranak kucing? Kalau itu kan nggak bisa kita percaya kecuali mujizat Tuhan. Nggak percaya. Kalau manusia beranak Tuhan? Nah itu yang kan menurut cerita. Percaya kau? Gembala. Ya kita percaya kan itu yang diajarkan. Percaya. Udah dilatih dari kecil, Maksud saya gini, Lutang. Mungkinkah sapi memperanakkan entitas yang berbeda? Ya kan? Sifat yang berbeda, wujud yang berbeda. Anda bilang tidak mungkin. Nah, antara manusia dan Tuhan itu jelas hakikatnya beda, wujudnya beda, entitasnya beda. Kenapa kamu bisa percaya manusia melahirkan setan melahirkan Tuhan? Kan menurut Tuhan cerita bentar bang, Tuhan itu punya asal usul atau tanpa asal usul bang? Nah kurang paham sudah saya itu. Nah susah banget kalau gini bang. Begini, kalau mau berdebat saya tidak paham. Pokoknya saya mau tahu aja. Saya ingin Anda marah saja. Saya ingin Anda saja berakal sehat saja. Makanya tadi saya tanya, mungkinkah manusia memperanakkan Tuhan? Nah, manusia memperanakkan ayam mungkin enggak? Mungkin nggak manusia memperanakkan ayam? Kalau memperanakkan ayam kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Itu kan ayam kan memang sudah ada induknya. Jadi ayam kalau dia beranak pintar. Betul, pintar abang ini, pintar, Masya Allah. Pintar. Nah, kalau manusia memperanakkan Tuhan, di sini karena Tuhan nggak punya induk. Bilang aja Lutang, aku udah dilatih dari kecil kita bilang. Kalau itu pertanyaannya begini, kan saya nggak pakai surat kan yang menurut cerita sama kami itu yang bikin percaya itu kan Tuhan itu menjelma jadi manusia melewat rahim Maria begitu. Itu yang kami imani begitu. Jadi ketika Tuhan sudah menjelma jadi manusia, Tuhan udah nggak ada lagi. Yang ada sudah menjelma jadi manusia gitu. Nah itu kalau pertanyaan sampai sana saya kurang paham sudah.
Waduh. Karena Gini, kita Bang, sepakat ada mendengar. bentar. Ada manusia menjelma jadi babi ngepet. Manusianya masih ada enggak? Kalau kan enggak diajarkan, saya kurang paham. Jelaskan aja. Jelaskan aja gitu. Kalau manusia sudah menjelma jadi babi ngepet, manusianya nggak ada, yang ada adalah manusia yang berwujud babi ngepet, kan begitu? Nah, ketika Tuhan sudah menjelma jadi manusia, seharusnya Tuhan yang nggak ada, yang adalah Tuhan yang wujud manusia. Betul nggak? Seharusnya seperti itu. Betul kan? Ya itulah saya masuk ke sini, kita mau tahu kan ceritanya kayak mana. Kalau memang kalau kita dengar dari sepihak aja kan, berarti kita anggap benar kan begitu. Jadi kita mau pelajari. Jadi kalau ngampung begitu kan, nanti kita Gini, kembali ke topik. Kalau Pak Lutang ini kan udah dilatih dari kecil, manusia melahirkan Tuhan. Nah sekarang Anda udah dewasa, nah sekarang kedewasaan Anda dilatih oleh Banyuma. Boleh nggak dilatih nih? Supaya yang mana latihannya yang benar nih? Boleh ya? Ya. Boleh kan saya dengar ceritanya begitu kan, saya dengar. Latihan dulu Banyuma, latihan dulu. Dilatih dulu ya. Dengar ini, kan begitu. Iya. Bang. Ya. Yang kemudian mengatur pertumbuhan rambut dan kumis serta bulu keteknya abang ini itu siapa, Bang? Nah, kalau bulu ketek saya rawat sendiri. Yang mengatur supaya dia tidak panjang seperti rambut. Rambut kan kalau tidak digunting, Bang, dia akan memanjang, bisa sampai 1 kilometer panjangnya. Ya. Lebih bahkan kalau nggak pernah dicukur. Nah, bulu ketek kalau nggak dicukur memanjang nggak kayak rambut? Nggak tahu, memang dia nggak akan mungkin panjang kan begitu. Nah, itu yang saya tanya, siapa yang menahan pertumbuhan bulu keteknya abang ini? Abang sendiri? Nggak tahu kan, memang kita lahir itu kan memang umumnya manusia kan nggak begitu, dia nggak mungkin panjang kan. Kalau gigi, siapa yang menahan laju pertumbuhannya? Kenapa dia tidak panjang seperti kumis, Bang? Kalau gitu jadi rakula kita, Bang. Iya, yang saya tanya siapa yang menahan pertumbuhan gigi sehingga giginya tidak seperti giginya pastor yang tadi? Nah, itu saya kurang paham, Bang. Jelaskan aja langsung. Nggak usah tanya-tanya. Inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku Allah akan memperlihatkan kepada manusia kebesaranku di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi umat Islam itu tidak diajari seperti agama paganisme, agama pagan, agama berhala. Apa itu? Harus Tuhan turun ke atas muka bumi menjadi makhluk sehingga manusia melahirkan Tuhan. Itu nggak begitu. Tak ada gunanya kita dikasih akal kalau kita harus percaya yang kayak gitu-gitu. Tak ada gunanya akal ini. Maka karena akal inilah kemudian kita sampai kepada kebenaran. Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku perlihatkan keberadaanku dari segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Nah, coba kita lihat bagaimana kemudian Tuhannya umat Islam yang tak dilihat oleh mata kita manusia itu bisa memberikan sinyal kepada orang berakal bahwa dia ada. Kita makan kemudian makanan masuk ke dalam perut, kita tidak pernah membagi ini yang ke rambut, ini yang ke gigi, ini yang ke tulang, ini yang ke kuku, ini yang ke tangan, ini yang ke kaki. Tapi siapa yang membaginya itu? Itulah Tuhan. Ketika nutrisi ini masuk, saripati yang kita makan, ada yang ke rambut, ada yang ke gigi. Kenapa gigi laju tumbuhnya tidak sama seperti rambut? Siapa yang mengatur itu? Itulah tanda-tanda, oh
Tuhan itu ada ternyata, lebih dekat daripada urat leher. Itu juga diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim dalam surah Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh aku menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku Tuhan lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Mari kita buktikan. Urat leher kita bisa pegang. Urat leher kita itu kita sentuh, kita pegang. Tapi kita tidak mengetahui unsur apa yang ada di dalam urat leher kita ini. Kita tidak pernah mengetahui apa yang keluar masuk dari urat nadi yang ada di leher kita ini. Kita minum, kita tidak pernah memasukkannya ke dalam. Kita cuma taunya memasukkan ke dalam mulut. Kita nggak ngerti apa yang terjadi terhadap urat-urat yang ada di leher kita ini. Gimana bertumbuhnya, apa yang ada sedang terjadi di dalamnya. Bagaimana saripati itu berjalan, darah itu berjalan. Kita nggak tahu. Padahal itu punya kita. Lalu siapa yang mengatur itu semua? Itulah yang disebut Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi. Jadi bagi umat Islam tidak perlu melihat Tuhan turun ke bumi, ikut berperang, ikut kemudian berkelahi, rebutan madu, rebutan ikan goreng, dikejar sama tentara. Ngapain Tuhan kayak gitu-gitu? Bagi orang berakal, Tuhan itu nyata meskipun mata tak melihat. Makanya Al-Quran memberikan kemudian aturan main akal untuk sampai kepada Tuhan. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku Tuhanmu, yang menciptakan kalian lebih dekat daripada urat lehermu. Ngapain kau cari lagi Tuhan? Mana Tuhan itu? Mana ya? Yang mana Tuhan? Telah lahir Tuhan di kota Daud. Apaan itu? Nggak ada yang kayak gitu. Bukti bahwa Tuhan itu ada, adanya kita. Bukti. Kalau ada orang mau mencari Tuhan, ngapain cari Tuhan? Tuhan itu sudah nyata kok. Buktinya apa? Roh. Saudara Lutang tahu roh nggak? Roh Kudus. Ya. Bukan, bukan roh. Kalau lihat saya belum pernah lihat saya. Yang ada di dalam tubuh Anda tuh, tahu nggak itu? Roh. Oh iya. Tahu? Tahu? Ya menurut ceritanya begitu ya. Bukan cerita, saya tanya, Anda tahu roh itu yang ada dalam tubuh Anda? Gimana ya, takut salah jawab, Mbak. Ya, memang roh itu banyak ya. Berarti setiap manusia ada rohnya, begitu. Nah, Anda tahu roh yang ada dalam diri Anda itu seperti apa modelnya? Tidak tahu. Nggak tahu. Padahal itu adalah diri Anda loh. Coba. Oh ya. Itu diri Anda. Sejak Anda turun ke bumi, keluar dari rahim ibu, sampai hari ini, usia sudah hampir 200 tahun, Anda tidur bersama roh, makan bersama roh, duduk bersama roh, main TikTok bersama roh, tiduri bininya bersama roh, beranak cucu bersama roh Anda. Tapi Anda sendiri nggak tahu roh itu kayak mana. Itulah bukti bahwa akal kita ini disetting kemudian untuk mengenal Allah. Kalau ada kemudian agama yang mematikan akal, itu sudah dipastikan tidak akan sampai kepada Tuhan. Kenapa? Karena akal itu adalah makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik tubuh kita sebagai manusia. Akal itu adalah merupakan serpihan cahaya yang dengan akal itu manusia mampu membedakan segenap kualitas objek atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Akal mengikat manusia dalam realitasnya sebagai hamba Tuhan yang kemudian menciptakan atau membuat atau berkarya adanya kebenaran-kebenaran atau perubahan-perubahan atau sesuatu-sesuatu yang berbentuk selalu, yang mana hal itu semua selalu berubah menjadi dinamis. Yang tadinya tidak ada, yang tadinya belum sepatu baru sendal. Habis sendal sepatu, habis sepatu sepeda, habis sepeda motor, habis motor ada mobil, mobil ada kereta, kereta ada pesawat, dan seterusnya dan seterusnya. Itu apa? Akal. Jadi dengan adanya akal, adanya roh yang ada pada diri kita, kita sudah sampai kepada Tuhan. Rasionalitas kita, akal budi yang ada pada kita, itu terbentuk sebagai sesuatu wujud eksistensi Tuhan yang tidak bisa kita ragukan. Roh ada pada diri kita, akal ada pada diri kita. Itu
dua dimensi sebagai cahaya bagi orang yang berakal sehat untuk sampai kepada Tuhan. Roh ada pada diri saya. Dari mana ya? Siapa yang menyimpannya? Kok bisa ya? Saya kok bisa bersuara hanya dengan menggerakkan mulut? Kok bisa ada keluar suara dari diri saya? A, bunyi A dia. B, bunyi B dia. C, bunyi C dia. Coba huruf K. K, bunyi K dia. Itu siapa? Dan seperti apa bentuknya? Siapa yang menyusun itu semua? Siapa yang menciptakan itu semua? Saya? Bukan. Nenek saya? Bukan. Orang tua saya? Bukan. Presiden kali? Bukan. Lalu siapa? Itulah Tuhan pencipta langit dan bumi yang diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Sanurihim ayatina fil afaq. Aku Allah memperlihatkan keberadaanku, tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru bagi orang-orang yang berakal. Jadi umat Islam gak butuh Tuhan. Aduh, tidak mana Tuhan, tidak ada Tuhan ini. Aduh, Tuhan gimana? Makanya Nabi Muhammad SAW sudah bertuhan sebelum dia menerima wahyu. Kenapa? Sampai pada data-data yang ada dalam Al-Quranul Karim, Nabi Muhammad SAW sudah yakin Allah pencipta langit dan bumi itu pasti ada. Nah, kemudian ketika kita sudah menyadari bahwa Tuhan itu ternyata ada pada diri kita, kita bisa menemukan Tuhan itu ada. Apa sih yang diinginkan oleh Tuhan? Kita udah yakin nih Tuhan itu ada. Karena tidak mungkin kita mampu menyusun kata, membentuk sebuah huruf-huruf, lalu kemudian terlontar keluar adanya suara. Suara itu apa sih? Suara itu gelombang, ritme yang keluar, not, nada yang keluar dari lidah kita. Tapi kan kita cuma ngomong bunyi mulut saja kan? Coba Anda berkaca, goyangkan mulut, goyangkan aja, jangan ada suara. Apa yang terjadi? Tidak ada gelombang. Sekarang Anda bikin suara. Apa yang membuat itu terjadi? Kita? Bukan. Kita bukan yang menciptakan suara itu, bukan. Tapi Tuhan mengadakan itu semua pada diri kita. Jadi sangatlah lucu kalau orang mengenal Tuhan, kudu dia turun datang jadi bayi dulu. Itu seburuk-buruknya makhluk itu yang mengatakan, mana Tuhan? Oh, Tuhan kita ada di sana. Ngapain? Dia lagi cari pohon ara. Mau ngapain? Lapar, dia mau makan buah ara. Tuhan itu nggak kayak gitu, Cak Ayu. Tuhan itu meliputi alam semesta ini termasuk diri kita. Apa buktinya? Siapa kira-kira yang menyusun kemudian tulang rusuk ini sehingga tulang rusuk ini tidak bertumbuh seperti rambut? Anda semua bisa membayangkan kalau Tuhan tidak memberikan simbol kehadirannya dalam diri kita, dalam tubuh, dalam jasad ini. Kalau Tuhan tidak mengawasi, makanya dikatakan dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak pernah tidur, tidak pernah istirahat. Allah mengatur segala sesuatunya. Allah yang mengatur segala sesuatunya. Allah kemudian mengatur apa yang ada di alam semesta dan di alam tubuh kita ini. Kira-kira nih, kalau tulang rusuk kita ini bertumbuh non-stop sama seperti rambut, ini kira-kira tubuh kita ini penuh dengan tulang rusuk. Bagaimana kira-kira bentuk? Bagaimana? Iya, bagaimana kira-kira bentukan manusia kalau rusuk ini bertumbuh seperti rambut? Mengeliling berputar-putar di perut. Oh, mungkin satu manusia kalau umurnya 100 tahun, dia sudah seperti bola. Dan bolanya itu sebesar hotel berbintang 5, lantai 100. Bagaimana manusia bisa menjadi pemimpin kalau badannya diliputi oleh apa? Dikelilingi oleh tulang rusuk. Itu baru tulang rusuk. Bagaimana kalau lengan juga memanjang? Tidak berhenti, sama seperti rambut. Itu baru lengan. Kalau kaki juga memanjang, la haula wala quwata illa billah. Iya, kalau kaki memanjang, tangan memanjang. Kalau bola lainnya juga yang di tengah itu memanjang, gimana dong? Bijinya yang dua itu juga besar, gimana dong? Mata juga memanjang, gigi memanjang, lidah memanjang, bibir memanjang. Apa yang terjadi? Maka Allah mengatakan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfir bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Hanya orang berakal yang bisa sampai kepada Islam. Hanya orang berakal. Tidak mungkin Nabi Muhammad melakukan penelitian. Tidak mungkin Nabi Muhammad mengadakan kemudian riset. Tidak mungkin. Tidak mungkin kemudian melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang yang disebut dokter atau profesor hari ini. Nggak mungkin. Tapi Rasulullah mendapatkan wahyu dari langit. Dibenarkan oleh zaman, dibenarkan oleh semua disiplin ilmu yang ada. Inilah hebatnya umat Islam.
memiliki kitab suci yang mana isinya adalah perkataan pencipta langit dan bumi, sehingga isinya sesuai dengan akal, sesuai dengan ilmu, berbeda dengan kitabnya si Pastor Gigi yang tadi. Kenapa dia kemudian disebut manusia? Ya, karena dia menjadi manusia. Jangan lupa dia dua natur. Hey, halo. Ini sudah nggak zaman ajaran politeisme, ajaran paganisme kayak gitu, udah nggak zaman, bro. Dulu 2000 tahun mungkin bolehlah, tapi sekarang nggak zaman lagi, bro. Orang-orang sudah pada berilmu, akal manusia sudah makin berkembang, ilmu pengetahuan semakin canggih dan modern. Masih ada juga orang mengatakan bahwa dia adalah manusia 100% dan dia juga adalah Tuhan 100%. Apa bedanya dengan ayam ketika orang berkata, ini adalah Tuhan 100% dan ayam 100%? Sama. Makanya saya katakan kalau cuma modal gigi, jangan diskusi dengan Bang Zuma. Nah itu Bang. Jadi kita berbicara mengenai konsep ketuhanan. Untuk sampai kepada Tuhan, Allah kemudian menitipkan akal. Kenapa kambing, kenapa sapi, kenapa ayam, kenapa monyet, kenapa kera, kenapa babi, kenapa asu tidak pergi ke rumah ibadah menyembah kepada Tuhan? Kenapa? Karena mereka kemudian tidak diberi akal. Jadi orang yang diberi akal tapi tidak menyembah kepada Tuhan yang benar, Al-Quran mengatakan apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu orang-orang kafir yang hanya menyembah kepada sesamanya makhluk, tidak menyembah kepada pencipta Azza wa Jalla. Dia lebih buruk daripada seekor kera. Dia lebih buruk daripada seekor babi. Dia lebih hina daripada seekor anjing. Kenapa? Seanjing-anjingnya tidak pernah anjing menyembah anjing. Semonyet-monyetnya monyet tidak pernah monyet menyembah monyet. Sebabi-babinya babi tidak pernah babi menyembah babi. Tapi ada manusia yang bukan anjing, bukan babi, dikasih akal sehat, tetapi dia justru menyembah kepada sesamanya makhluk. Inilah yang dikatakan Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Nah, kembali Bung, dalam diri kita ini terdapat dua unsur alam semesta. Ada unsur alam semesta pada diri manusia. Bagaimana kemudian alam semesta ini melakukan kegiatan saban detik, menit, hari dan seterusnya. Kita nggak lihat bagaimana tanah bergerak, bagaimana biji-bijian bertumbuh, bagaimana saripati bunga jatuh ke tanah lalu mengurai dirinya menjadi sebuah biji, lalu dari biji detik demi detik tak terbelah menjadi sebuah tunas lalu bertumbuh bla 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 dan seterusnya. Kita nggak pernah tahu itu. Begitulah tubuh kita ini, ritme yang terjadi dalam tubuh kita. Masuk, coba Anda bayangkan, yang kita masukkan adalah ikan kepala, dikunyah, masuk ke dalam. Pernahkah kita tahu bagaimana produksi yang terjadi di dalam? Ada yang dagingnya ke kiri, tulangnya ke kanan, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ke atas, ke bawah, ada yang langsung turun ke jamban. Siapa yang mengatur itu semua? Siapa yang melakukan itu semua? Dan asal Anda saudara-saudara tahu, yang belum tahu, lambung kita ini panasnya Bung, kalau Anda tidak percaya, habis ini Anda beli telur. Telurnya usahakan jangan dipecahkan, mentah, jangan yang direbus, ada kulitnya Anda telan. Begitu besok Anda pecah, telurnya matang. Kenapa bisa? Karena di dalam perut kita itu panasnya minta ampun. Panas minta ampun. Siapa yang menciptakan rasa panas itu? Apa fungsinya rasa panas itu? Untuk menghancurkan apapun yang masuk yang berkesesuaian dengan kadarnya perut dan tubuh manusia. Ya, jangan juga nanti Anda masukkan kelereng. Hancurlah kelereng ini, coba kata Bang Sua masuk. Ya janganlah, tetap aja bulat keluar. Begitu dia keluar, apa dia katakan? Selamat pagi Indonesia, aku masih kelereng loh. Nah itu dia. Jadi bunuh diri itu Bang Zuma, bunuh diri kalau kita mau telan kelereng. Iya. Jadi gitu saudara. Islam itu sangat rasional, sejalan antara akal. Itulah Islam. Jadi tak ada itu Tuhan datang merangka. Mana Tuhanku di sini mayatnya? Siapa yang ngambil mayat Tuhanku di sini? Gak ada, lawak. Gak ada yang kayak gitu-gitu Bang. Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha mendengar. Annallaha sama. Ya. Allah itu maha mendengarkan. Jadi Allah kenapa tidak ke bumi? Untuk apa? Untuk mengetahui apa yang terjadi. Wah itu bukan Tuhan. Allah itu maha melihat.
Jadi ngapain dia turun ke bumi? Dia malah mengetahui, dia maha melihat. Kita pergi ke Jakarta, kenapa? Karena kita ingin melihat Senayan. Yang maha melihat perlu nggak ke Jakarta untuk melihat Senayan? Enggak. Ngapain? Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Allah. Ditahu, jangankan pada diri, jangankan pada apa yang di luar daripada manusia. Apa kata Allah? Walaqad khalaqal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia. Apa yang dibisikkan hati kita Allah tahu. Nah, itu baru Tuhan. Kalau ada dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, ya gimana dong? Jadi malaikat aja kagak, nggak bisa naik level, apalagi jadi Tuhan. Nah, seperti itu saudara. Tetapi meskipun demikian, kita harus paham bahwa di luar manusia ada makhluk yang disebut setan, iblis yang senantiasa mengecoh kita agar kita kemudian jauh dari pencipta kita. Nah, ini yang harus kita waspadai. Siapakah dia? Dialah penguasa dunia, yaitu iblis. Yang dikatakan di dalam Bible sebagai penguasa dunia itu adalah iblis yang menguasai alam gelap. Ini senantiasa akan menjadi musuh manusia yang tetap taat kepada Tuhan. Tapi yang tidak taat kepada Tuhan itu adalah temannya. Bagaimana cara iblis ini menyesatkan? Cara iblis menyesatkan manusia adalah kalau dia dibisikin untuk mencuri, bisa jadi dia masih diampuni. Kalau dia membisikkan manusia untuk korupsi, bisa jadi dia diampuni. Kalau dia membisikkan manusia untuk berzina, bisa jadi dia diampuni. Coba, apa yang bisa membuat setan itu bersama-sama bisa mengajak manusia ke neraka bersama-sama kekal di dalamnya? Ajak mencuri, belum apa-apa, dia bertobat, bisa diampuni. Atau mati dalam keadaan pernah mencuri tidak bertobat, paling seberapa di neraka, masuk lagi ke surga. Sedangkan iblis punya misi adalah agar manusia menemaninya di neraka kekal selama-lamanya. Apa dosa yang paling bisa iblis lakukan terhadap manusia agar manusia bisa menemaninya kekal di neraka? Apa itu? Menyekutukan Tuhan, paman. Mengajak manusia menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Benar, Dinda Fandi. Itulah dosa yang satu-satunya jurus pamungkas iblis menyesatkan anak keturunan Adam adalah membuat Tuhan-Tuhanan yang bisa manusia sembah agar manusia salah sembah terhadap Tuhannya. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Maka ketika manusia melakukan persinahan, korupsi, mencuri dan seterusnya, bahkan membunuh sekalipun, kalau alasan yang dibenarkan, maka itu manusia masih bisa punya kemungkinan masuk dalam surga. Tapi iblis mau agar manusia ini kekal di neraka. Apa yang iblis harus lakukan? Maka dia menciptakan Tuhan baru. Dia menjadi Tuhan supaya manusia terkecoh untuk menyembah dirinya. Maka dia datang menampakkan dirinya selayaknya orang-orang atau tokoh-tokoh yang sakti. Seperti misalnya Yesus yang bisa membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan. Maka iblis tampil menyamai dia agar manusia lemah akal kemudian mempertuhankan oknum yang mengaku tersebut supaya dia tidak menyembah kepada Tuhan yang benar. Apa yang terjadi? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Iblis berhasil memasukkan orang-orang ke dalam neraka ketika manusia menyembah kepada selain daripada Tuhan pencipta alam semesta. Berbahagialah teman-teman mu'alaf yang sudah meninggalkan penyembahan terhadap makhluk menuju kepada penyembahan kepada pencipta alam semesta, pencipta makhluk ini. Demikian dari saya sebagai pengantar, meskipun cuma sebentar, paling tidak